Agama para nabi itu sama. Pertanyaan, apakah agama para nabi itu sama? Saya pernah dengar dari penganut liberal bahwa Ibrahim itu bapak 3 agama. Apakah benar? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Pertama, agama. Kedua, rincian ajaran agama. Agama para nabi itu sama, yaitu Islam. Sehingga pokok dan prinsip ajaran para nabi itu sama. Semua mengajarkan tauhid, iman kepada hari akhir, loyal kepada sesama mukmin, dan memusuhi orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, yang artinya, dan aku diperintahkan untuk menjadi muslim. Quran Surat Yunus ayat 72. Allah berfirman tentang Ibrahim, yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk, patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 131. Allah berfirman tentang Yakub ketika beliau berwasiat kepada putra-putranya, yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati, kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman tentang Musa alaihi salam, yang artinya, berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang muslim. Quran Surat Yunus ayat 84. Allah juga berfirman tentang Isa alaihi salam, yang artinya, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 52. Sementara rincian agama berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dahulu, dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, lemak sapi dan kambing diharamkan. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan. Allah berfirman, yang artinya, kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Quran Surat Al-An'am ayat 146. Dalam syariatnya Nabi Yusuf alaihi salam, sujud kepada orang soleh dibolehkan, sebagaimana saudara-saudaranya Yusuf sujud kepada Yusuf. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada manusia dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa agama para nabi itu sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, para nabi itu ibarat saudara seibu. Ibu mereka berbeda-beda, agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Makna hadis bahwa prinsip agama para nabi itu sama, yaitu tauhid, meskipun rincian syariatnya berbeda-beda. Klaim liberal tentang agama para nabi. Klaim orang liberal bahwa Ibrahim adalah bapak dari 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen, jelas ini klaim yang tidak sesuai fakta. Allah telah membantahnya dalam Al-Quran. Pertama, Yahudi mengklaim Ibrahim itu beragama Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Mereka berdebat untuk mendapatkan pengakuan status agama Ibrahim. Lalu dibantah oleh Allah, yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Quran Surat Ali Imran ayat 65. Bagaimana mungkin Ibrahim beragama Yahudi atau Nasrani? Padahal agama Yahudi atau Nasrani baru ada setelah mereka melakukan penyimpangan terhadap Taurat dan Injil. Sementara Taurat dan Injil baru diturunkan jauh setelah Ibrahim. Kedua,
bantahan Allah bahwa Ibrahim bukan Yahudi atau Nasrani, tetapi beliau seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Tapi sayangnya, orang liberal tidak mau mendengar dalil Al-Quran. Allahu